mungkin bisa nanti pas awalnya halo mahasiswa gimana sih tadi? Halo Brawijaya ya, salam ke mahasiswa gitu loh. Salam ke mahasiswa. Salamnya kakak gimana? Halo semua, salam Brawijaya. Halo semuanya, halo Brawijaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanafi Kasim dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Brawijaya. Perkenalkan, nama aku Fibrianti Sinta Dewi, biasa dipanggil Sinta dari Fakultas Pertanian Angkatan 2018. Jadi Mawapres. Jadi sebelum aku sebutkan apa sih syaratnya menjadi Mawapres. Jadi Mawapres sendiri itu kan adalah mahasiswa berprestasi. Tentunya ada beberapa kriteria nih untuk kita mendapatkan gelar Mawapres itu. Ada 5 syarat. Yang pertama yaitu memiliki 10 prestasi. Nah, ini harus disiapkan semenjak mahasiswa baru hingga semester 5 dalam seleksinya. Kemudian yang kedua, Dari segi akademik, dari IPK teman-teman. Nah, setauku kalau Mawapres itu untuk IPK-nya minimal 3 gitu. Jadi untuk teman-teman yang pengen jadi Mawapres dan sekarang mungkin bisa dipersiapkan nih untuk IPK-nya. kemudian yang ketiga, Pengalaman dari teman-teman itu sendiri, baik pengalaman organisasi, pengalaman volunteer, atau pengalaman pengabdian kepada masyarakat. kemudian yang keempat, kemampuan berbahasa Inggris, karena dalam seleksi mahasiswa berprestasi itu memerlukan public speaking dalam berbahasa Inggris. Itu kelebihan yang bisa kita rasakan ketika menjadi mahasiswa berprestasi, yaitu privilege, di mana hubungan kita dengan dosen itu semakin erat karena sering konsultasi penelitian misalnya ya. Kemudian yang kedua, teman-teman akan lebih aktif lagi gitu, karena saat teman-teman mengemban nama Mawapres, maka teman-teman secara tidak langsung akan dituntut untuk terus mempertahankan gelar tersebut dengan cara mengimprove terus kemampuan teman-teman. Kemudian untuk kekurangannya sendiri ketika menjadi mahasiswa berprestasi, yang paling aku rasain yaitu waktu kita untuk diri kita sendiri itu akan berkurang. Kekurangannya sendiri, apa ya untuk kekurangannya? Mungkin satu sih kekurangan jadi Mawapres, teman-teman dituntut untuk tidak bermalas-malasan gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman harus harus semangat terus gitu. Menurut aku, gelar Mawapres itu bukan gelarnya yang penting, tetapi bagaimana cara kita untuk bermanfaat bagi orang lain, bagaimana cara kita untuk mengimplementasikan pengalaman-pengalaman atau ilmu yang kita dapatkan dan sharing ke orang lain, seperti itu. Untuk gelar Mawapres sendiri itu menurutku bukan masalah penting atau tidak penting, tapi gelar Mawapres itu amanah. Jadi saat kita sudah mendapatkan gelar Mawapres nih, mahasiswa berprestasi, baik itu di fakultas maupun di universitas, teman-teman secara tidak langsung harus mempertahankan gelar tersebut dengan cara menunjukkan nih bahwa teman-teman memang sudah layak gitu untuk menjadi seorang Mawapres. Jadi bukan hanya sekedar penting atau tidak penting, tapi bagaimana teman-teman dapat menjalankan amanah sebagai Mawapres itu sendiri. Untuk antara organisasi atau akademik, tentu di sini yang lebih diutamakan, tetapi tidak boleh ditinggalkan. Nah, kalau aku pribadi, aku lebih pilih organisasi. Nah, kalau disuruh milih ya, ini kebetulan banyak banget nih, kayak yang nanya, Kak, organisasi atau akademik? Kak, kalau orang organisasi gimana? Kalau akademik gimana gitu? Kalau aku pribadi, kalau kita bisa dua-duanya, kenapa harus pilih satu gitu? Mengapa organisasi? Karena dari organisasi ini kita bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman yang kita tidak dapatkan di bangku perkuliahan. Tetapi dengan catatan, akademik juga harus berjalan, seperti itu. Nah, karena ini Mawapres ya, jadi Mawapres ini cakupannya bukan tentang prestasi teman-teman aja, tapi bagaimana teman-teman mengimplementasikan prestasi-prestasi tersebut di berbagai lingkup kehidupan mahasiswa gitu. Nah, kalau disuruh milih akademik atau organisasi,
kalau teman-teman cakupan tujuannya pengen jadi mawapres, tentunya aku menyarankan dua-duanya gitu. Karena di mawapres sendiri itu ada beberapa penilaian. Yang pertama itu benar tentang prestasi dari teman-teman juara lomba, teman-teman publikasi, atau teman-teman menjadi pembicara gitu. Kemudian yang kedua juga ada pengalaman organisasi gitu, teman-teman menjadi pengurus harian di organisasi internasional atau nasional maupun di lingkup kampus gitu. Jadi dua-duanya itu kalau bisa harus imbang. Oke, antara organisasi dengan prestasi, hal yang perlu untuk menyeimbangkan keduanya yaitu kita perlu menentukan skala prioritas. Nah, dalam artian di sini misalnya semester ini ingin prestasi berapa, misalnya prestasi 10. Tentu organisasi dikurangi sedikit dan kepanitiaannya ditekan sedikit untuk semester itu. Hal yang pertama sebelum teman-teman memilih organisasi atau mau fokus di bidang apa saat teman-teman menjadi mahasiswa, pertama teman-teman harus memilih bidang yang teman-teman suka. Maksudnya seperti apa? Jadi setidaknya saat teman-teman ingin bergabung di suatu organisasi atau bergabung suatu kegiatan gitu, setidaknya teman-teman tuh punya kesukaan walaupun sedikit gitu di bidang tersebut. Alasannya apa? Jadi saat teman-teman di tengah jalan nih merasa kayak hilang arah atau merasa ingin mundur gitu, teman-teman tuh masih punya alasan gitu, sedikit alasan untuk bertahan gitu. Nah, dengan begitu nanti teman-teman kedepannya akan lebih mudah untuk memanajemen gitu. Karena saat awal-awal teman-teman sudah nggak suka nih, misalkan ikut organisasi A, teman-teman cuma ikut-ikutan aja gitu. Nah, nanti kebelakangnya teman-teman makin susah gitu buat manajemen gitu, untuk menyeimbangkan antara akademik sama organisasi gitu. Nah, untuk yang kedua tentunya teman-teman harus melakukan manajemen waktu gitu. Nah, caranya gimana? Kalau aku pribadi ya prinsipnya antara akademik sama organisasi, kalau diminta dalam waktu yang bersamaan, tentunya aku akan mengedepankan akademik terlebih dahulu. Karena kan di UB itu aku niatnya untuk kuliah gitu. Jadi saat ada dua kewajiban, akademik sama organisasi, aku tuh harus menyelesaikan akademik terlebih dahulu. Nah, nanti baru setelah akademik selesai, baru organisasi gitu aku jalankan gitu. Karena apa? Saat kita mendahulukan akademik, nanti organisasi itu pasti ikut bagus gitu. Jangan kembali. Kalau aku pribadi kayak gitu, karena aku sering banget ya kayak dengar kayak orang organisasi pasti akademiknya jelek gitu. Dan sebaliknya anak akademik pasti nggak suka organisasi gitu. Padahal sebenarnya bagaimana sih, itu tergantung bagaimana sih kita untuk memanajemen itu gitu. Jadi pinter-pinterlah dari sekarang untuk manajemen waktu. Dan yang terakhir jangan lupa untuk istirahat gitu. Karena biasanya anak-anak ambis atau mahasiswa ambis tuh kayak karena saking ambisnya dengan akademik dan organisasi sampai lupa istirahat. Dan itu yang membuat dia makin lama makin hilang dari organisasi, makin jelek akademiknya gitu, karena dia terlalu memaksakan diri. Oke, dampak positifnya sendiri ketika kita mengikuti organisasi di dunia perkuliahan, relasi kita tentunya akan bertambah. Kemudian relasi ini bisa kita gunakan untuk misalnya berkompetisi, membangun tim, kerjasama, dan relasi. Teman-teman pasti lebih bisa untuk mengimprove skill teman-teman gitu, karena dengan banyak organisasi tentunya kan pasti banyak bidang gitu, banyak banyak perbedaan gitu antara organisasi satu dan organisasi lainnya, sehingga teman-teman akan lebih banyak untuk mengimprove skill teman-teman. Kemudian dampak negatifnya sendiri untuk dunia perkuliahan, tentu kita harus siap ada take and give yang akan kita lakukan, di mana kita harus mengorbankan waktu perkuliahan kita dengan ekstra gitu, dan manajemen waktunya ditingkatkan. Nah, untuk dampak negatifnya, sebenarnya dampak negatif ini akan muncul saat teman-teman tidak bisa manajemen itu semua gitu. Yaitu pastinya kalau teman-teman ikut organisasi banyak kayak cuma ikut-ikutan dan tidak bisa manajemen, akhirnya teman-teman akan lupa akademik. Nah, itu tuh yang harus dihindarkan. Oleh karena itu, mau ikut organisasi apapun, mau ikut sebanyak apapun organisasi, asalkan teman-teman bisa manajemen itu, insya Allah teman-teman masih bisa survive gitu untuk akademik teman-teman. Oke, untuk orang yang misalnya memiliki berorganisasi tetapi tidak berprestasi, menurutku itu bukan suatu alasan, dimana kita
harus hendaklah memaksimalkan masa kuliah kita. Ketika kita bisa berorganisasi sekaligus berprestasi, kenapa tidak gitu. Nah sebenarnya ini aku juga banyak banget ya dapat stigma tentang hal tersebut gitu. Jadi banyak yang bilang kalau orang organisasi atau anak organisasi banget gitu, yang kerjanya kuliah rapat itu pasti akademiknya jelek. Begitupun sebaliknya, pasti anak yang kayak terlalu ngejar akademik pasti tidak punya pergaulan karena dia tidak bergabung organisasi. Padahal menurutku kedua hal tersebut itu tidak bisa digeneralisasi seperti itu. Kemudian untuk orang yang berprestasi tetapi tidak memiliki organisasi, tentu ada hal yang merasa kurang gitu. Yang namanya prestasi itu banyak banget ya teman-teman bentuknya. Tapi aku tahu untuk di kalangan mahasiswa pasti yang namanya prestasi pasti nggak jauh-jauh dari juara gitu. Padahal sebenarnya banyak banget bentuknya prestasi. Nah dari teman-teman nih jadi ketua umum atau ketua departemen dalam suatu organisasi itu termasuk prestasi. Dari teman-teman berhasil menyelenggarakan suatu program besar tanpa kekurangan suatu apapun itu termasuk prestasi gitu. Jadi kita tidak bisa memandang negatif salah satunya karena kan tiap orang punya jalannya masing-masing. Jadi kayak gitu. Oke. Nah untuk cercaan ini sebenarnya aku yakin teman-teman di sini mungkin beberapa kali juga menghadapi hal tersebut. Begitupun aku, kayak aku tuh pengen, aku tuh pengen ini, pengen itu, pengen jadi ini, pengen jadi itu. Tapi kayak orang-orang sekitar tuh kayak, ih masa sih kamu bisa? Oke, kalau misalnya kita memiliki ambisi untuk menjadi lebih baik tetapi diremehkan, dicemooh, hal yang perlu kita lakukan adalah diam, kemudian action, dan buktikan suatu hari nanti kalau misalnya kita bisa. Caranya gimana sih? Dan apa sih tanggapanmu tentang hal tersebut? Iya. Ya udah, aku tuh tipikal orang kalau ada yang coba menjatuhkan, aku tipikal yang kayak bahasa kerennya bodo amat lah ya. Karena apa? Justru dengan mereka mencerca kita itu kayak menambah motivasi gitu. Kalau kita tuh bisa membuktikan ke dia gitu. Oh lihat aja gitu nanti, aku bakalan bisa gitu. Kita kan cuma punya dua tangan ini kalau buat menutupi mulut untuk orang-orang yang mencerca kita tuh kayaknya nggak bisa ya. Jadi tinggal kita gunakan dua tangan ini untuk menutup telinga kita dari cercaan-cercaan tersebut karena kita harus terus untuk berprogres. Oke, kalau misalnya mental breakdown atau titik terjenuh ya bisa dibilang dalam hidup kita, tentu semua orang pernah merasakannya. Tetapi kita sebagai mahasiswa harus menyikapi hal tersebut dengan cara misalnya beristirahat sejenak, kemudian lakukan hal-hal yang sekiranya disukai gitu untuk mengembalikan mood kita untuk melakukan aktivitas kembali dan meraih mimpi kita. Nah untuk mental breakdown ya aku pernah ya mengalami ini kurang lebih tuh pas waktu aku masih maba. Jadi mungkin dari teman-teman di sini ada yang tahu kayak TKM maba atau rektor cup ya kalau di UB itu. Nah kebetulan aku dulu tuh kayak ambis banget gitu ikut itu gitu. Kayak latihan tiap hari gitu. Dan kebetulan kan aku dulu emang suka koordinator ilmiah. Jadi pas ikut itu kayak bener-bener jor-joran gitu. Ternyata saat rektor cup itu hasilnya tidak sesuai dengan apa yang aku harapkan. Dan itu membuat aku tuh bener-bener kayak ngedown, bener-bener terpukul sampai aku tuh kurang lebih 1 semester, berarti kurang lebih 6 bulan ya. Aku tuh nggak mau ikut lomba-lomba lagi. Karena tuh saking ngedownnya aku karena hal tersebut gitu. Aku kayak merasa kayaknya aku emang nggak bisa di bidang itu. Padahal sebenarnya emang nggak bisa, cuma belum rezekinya aja. Nah, cara aku gimana sih biar bangkit kembali gitu? Yang pertama, aku coba renungi dulu, nge-evaluasi terlebih dahulu apa sih yang salah kemarin gitu. Jadi aku coba rinci nih, kemarin tuh aku salahnya di mana sih? Oh mungkin aku salahnya di sini nih. Nah, nanti aku coba perbaiki lagi gitu di next stepku gitu, di next di next agendaku untuk lomba gitu. Itu yang pertama. Dan ini sebenarnya tips ini bisa diimplementasikan di kegiatan apapun, gak cuma di lomba-lomba ya teman-teman. Mungkin teman-teman di organisasi atau di magang dan sebagainya ini juga bisa diterapkan. Jadi pertama harus sering-sering evaluasi diri gitu. Yang kedua, karena waktu itu aku lagi ngedown banget ya, aku tuh mencoba mencari teman atau seenggaknya teman-teman punya mentor ya atau kating lah ya,
yang bisa membangkitkan semangat teman-teman lagi gitu. Karena kan motivasi itu ada dua bentuknya ya, motivasi dalam diri sendiri dan juga motivasi dalam yang dikasih orang lain gitu. Kadang motivasi dalam diri sendiri itu akan muncul saat teman-teman itu mendapatkan motivasi dari luar terlebih dahulu gitu. Jadi penting banget teman-teman untuk mendapatkan itu gitu. Entah teman-teman dapat dari teman terdekat atau keluarga atau cutting atau mentor dan semacamnya. Usahakan dapat itu terlebih dahulu. Oke, kalau terkait kebanggaan sendiri, menurut aku kebanggaan itu tidak boleh terlalu dibanggakan ya. Karena hal tersebut kita harus tahu kalau misalnya di atas langit masih ada langit, di atas posisi kita masih ada posisi yang lain yang lebih tinggi. Dan tentu kalau misalnya Mawapres ini sebuah pencapaian dan kita harus pertahankan Mawapres tersebut, gelar Mawapres tersebut dengan cara ketika kita sudah menjadi Mawapres tetap berprestasi, tetap bermanfaat bagi orang lain dan tetap melakukan hal-hal yang positif di kampus maupun di luar kampus. Nah, apa sih yang harus dipertahankan dari Mawapres? Yang pertama, teman-teman, karena teman-teman sudah menjadi ikon Mawapresnya UIB, maka teman-teman harus membuktikan kepada orang-orang kalau teman-teman itu memang pantas mendapatkan gelar tersebut. Caranya gimana? Ya teman-teman jangan berpuas diri gitu saat teman-teman menjadi Mawapres, udah puas nih, udah habis ini leha-leha. Nah, jangan seperti itu, tapi teman-teman justru saat teman-teman menjadi Mawapres, teman-teman harus mengeksplor lebih dalam lagi apa sih yang teman-teman bisa dari segi prestasi, bisa mungkin setelah menjadi Mawapres teman-teman membuat suatu organisasi baru atau startup atau apa itu yang bisa berdampak positif bagi sosial atau semacamnya gitu. Nah justru saat menjadi Mawapres itu harus lebih dikembangkan lagi gitu kemampuan yang teman-teman miliki. Jadi jangan cuma stuck di satu hal saja gitu, tapi cobalah kita eksplor lebih dalam lagi. Kemudian yang kedua, karena gelar Mawapres ini agak sedikit resmi ya, bukan agak sedikit sih, resmi banget malah ya untuk di kalangan UB mungkin, atau mungkin nanti teman-teman bisa hingga nasional. Nah teman-teman harus benar-benar menjaga nama Mawapres ini gitu. Jadi usahakan saat teman-teman sudah mendapatkan gelar ini, sebenarnya nggak cuma gelar Mawapres ya, gelar apapun itu, usahakan teman-teman bertanggung jawab gitu dengan gelar tersebut gitu. Jadi dari teman-teman bersikap, dari teman-teman melakukan suatu apapun itu, usahakan tidak mencoreng nama ini gitu. Karena sekalinya tercoreng maka nggak bakalan bisa diperbaiki gitu. Jadi kalau teman-teman mau ngomong, teman-teman mau bertindak atau apapun itu, usahakan jangan mencoreng nama tersebut gitu. Dan kemudian yang terakhir, saat teman-teman menjadi Mawapres, karena Mawapres ini kan mahasiswa berprestasi gitu ya, dan lingkup yang dia milih itu luas banget gitu, nggak tentang prestasi aja, tapi tentang pengabdian dia ke sosial seperti apa, tentang kontribusi dia seperti apa. Maka yang harus dilakukan saat menjadi Mawapres atau yang harus kita tanggung jawabkan saat menjadi Mawapres, kita harus sharing nih, harus sering sharing. Sharingnya seperti apa? Mungkin teman-teman di sini bisa lewat menjadi pemateri atau sharing-sharingnya dengan membantu atau memberikan ilmu baru juga ke teman-teman lain yang ingin menjadi Mawapres gitu. Jadi saling sharing gitu. Hal yang paling aku ingat tetap melangit dan jangan lupa membumi ya. Di atas langit masih ada langit gitu. Artinya kita juga pernah ada di posisi yang mana berjuang gitu. Bener, aku jadi Mawapres, tapi kan belum tentu aku lebih baik dari yang lainnya gitu. Jadi hal tersebut yang membuat aku terus ingin gitu untuk mengimprove gitu. Oh aku jadi Mawapres nih, aku nggak perlu terlalu bangga nih karena aku tahu masih ada orang hebat-hebat lainnya gitu. Oke, aku memiliki moto hidup, believe your dream, believe yourself, dan believe your God. Nah artinya tetap percaya dengan mimpi kita, kemudian tetap percaya dengan diri kita untuk mewujudkan mimpi tersebut, dan tetap percaya bahwa Tuhan ada di samping kita untuk sebagai super sistem utama dalam meraih mimpi-mimpi kita. Nah, ada satu hal sih, jadi aku ini juga sering banget sampaikan ke teman-teman lainnya saat aku diminta untuk sharing-sharing, entah itu di webinar atau apapun itu. Ada satu hal, hidup itu cuma satu kali, kita muda cuma satu kali, kalau nggak sekarang kapan lagi gitu. Karena kalau kita terlalu terlena gitu, karena kan banyak kan kayak anak-anak masih muda, kita ya udah kita seneng-seneng aja gitu. Itu justru nanti bakalan nyesel di hari tua gitu.
hari di hari tua mau cerita apa gitu. Kalau kita di masa muda ini tidak mencoba untuk mencari atau melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Untuk teman-teman yang ingin menjadi mahasiswa berprestasi, selanjutnya tetap persiapkan hal-hal yang harus dipersiapkan dan tetap fokus dengan mimpi teman-teman ketika ingin meraih mimpi tersebut. Untuk mahasiswa Brawijaya, terutama untuk adik-adik yang ingin menjadi mahasiswa berprestasi, tetap semangat. Apapun potensi kalian, silahkan dikembangkan saja dari sekarang. Sekecil apapun itu, aku tahu nanti bakalan menjadi suatu prestasi yang membanggakan teman-teman. Jangan pernah insecure, perbanyak bersyukur, dan tetap aja gitu pede dengan apa yang teman-teman miliki. Karena aku yakin teman-teman akan menjadi the next Mawapres dan akan menjadi kebanggaan dari Universitas Brawijaya. Ya, untuk teman-teman semuanya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe, dan follow akun EMUB di YouTube, IG, dan banyak lagi deh. Nanti teman-teman mungkin bisa cek aja di Instagramnya, di captionnya kayaknya mungkin pasti ada ya lebih lengkapnya.